Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amubah kelas C LM semester 1. Kami akan membawakan presentasi jaringan pada manusia. Yang pertama akan dibacakan oleh Prasya. Kepada Prasya dipersilahkan. Jaringan ikat pada manusia. Seperti namanya, fungsi jaringan ikat adalah mengikat atau menyokong antar jaringan dan antar organ. Jaringan ini disusun oleh berbagai sel dan serabut. Contohnya ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibanding serabut atau serat. Cirinya tersusun atas serat-serat yang longgar. Matriksnya berupa cairan lendir. Pada matriks terdapat berkas serabut kolagen yang fleksibel tetapi tidak elastis. Fungsinya untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Selanjutnya ada jaringan lemak. Jaringan lemak bisa disebut juga sebagai jaringan adiposa. Jaringan ini dapat ditemukan di bawah kulit atau lemak subkutan di sekitar organ dalam atau lemak visceral dan di antara otot, di antara sumsum tulang, dan juga di jaringan payudara. Ciri-cirinya itu berbentuk sel cenderung bulat atau oval, ukuran sel bervariasi, selnya tipis, transparan, dan elastis. Yang dilanjutkan oleh Nabila. Jaringan darah berfungsi membawa zat gizi dan oksigen ke sel. Terletak atau ditemukan di dalam pembuluh darah dan juga dalam bilik jantung. Memiliki ciri-ciri seperti pipa yang menghubung ke seluruh darah. Jaringan ikat padat berfungsi menghubung antar otot dengan tulang. Terletak pada tendon dan dalam kapsul sendi. Jaringan tulang rawan berfungsi untuk menutupi permukaan sendi. Terletak di ujung tulang rusuk, yaitu memiliki ciri sifatnya elastis yang lentur dan lunak. Jaringan tulang keras, yaitu berfungsi untuk menyusun sistem rangka dan terletak di bagian pergelangan tangan, tulang pangkal kaki, dan ruas tulang belakang, yaitu memiliki ciri membentuk lingkaran konsentris yang berlapis. Oke, akan dilanjutkan oleh Bidia. Kepada Bidia dipersilahkan. Jaringan otot disebut sebagai jaringan penghubung otot dengan tulang. Hal ini karena dalam sistem gerak atau muskuloskeletal, tugas utama otot adalah menggerakkan sistem rangka. Yang pertama, jaringan otot kolos. Jaringan otot kolos atau smooth muscle berada di organ bagian dalam yang membentuk dinding organ berongga seperti saluran pernapasan, lambung, usus, dan pembuluh darah. Fungsinya beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contohnya, mekanisme gerak otot kolos pada sistem pencernaan, seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melissa. Otot jantung adalah penyusun dinding yang berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan adanya sirkulasi darah di dalam tubuh manusia. Otot jantung memiliki kesamaan dengan otot kolos, yakni bersifat otonom. Otot jantung juga bekerja secara sendiri, tanpa ada bantuan dari manapun, serta bekerja di bawah alam sadar manusia. Otot ini bertugas memompa jantung untuk kemudian mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Berbeda dengan otot kolos, otot jantung tidak tersebar di seluruh tubuh. Kepada Ulfa dipersilahkan. Otot lurik. Otot lurik adalah jenis otot yang berfungsi mengontrol bagaimana dan kapan tubuh bergerak dan bekerja. Otot lurik bersifat sukarela dan kita bisa mengontrolnya. Otot lurik sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini digunakan untuk pergerakan tubuh. Ciri-ciri otot lurik yaitu adalah sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian gelap dan terang. Melekat pada rangka tubuh, kaki, lengan, leher, dan dada. Reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur dan memiliki banyak inti sel. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Akan dilanjutkan kepada Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk menghantarkan dan menanggapi rangsang atau menerima juga. Pertama, ada dendrit, yaitu serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang serta merupakan perluasan dari badan sel. Kemudian nukleus, inti sel saraf, lalu ada badan sel, bagian yang paling besar dari sel saraf. Kemudian ada nodus lanfir, bagian neurit yang tidak berselubung mielin. Kemudian ada selubung mielin, selaput pembungkus neurit yang banyak mengandung lemak. Kemudian ada sinapsis, pertemuan kedua ujung neuron yang berbeda.
Lalu ada sel sekwan, jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit. Terakhir, neurit atau akson merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang atau lebih panjang dari dendrit. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fadlan. Berdasarkan arah impuls, neuron terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama biopolar, sel saraf penghubung, menghantarkan impuls dari neuron ke sensorik, ke neuron motorik. Yang kedua unipolar, saraf sensorik, menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah sel saraf yang menerima rangsang. Multipolar, sel saraf motorik, menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Oke, akan dilanjutkan kepada Elvi, dipersilakan. Fungsi jaringan epitel adalah yang pertama melindungi jaringan di bawahnya, contohnya kulit, esofagus, dan rongga mulut. Yang kedua penerima rangsangan, contohnya alat-alat indera. Yang ketiga sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Adapun jenis-jenis jaringan epitel terdiri dari 8 jaringan. Yang pertama epitel pipis lapis yang berfungsi sebagai tempat difusi O2 atau CO2, tempat filtrasi di pembuluh darah, glomerulus, plutra, jantung, dan pembuluh limfa. Yang kedua epitel pipi berlapis, berfungsi sebagai proteksi atau pelindung, menghasil mukus, dan penerima impuls. Yang letaknya yaitu di kulit, rongga mulut, esofagus, faring, laring, uretra, dan vagina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marwah. Epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk kubus. Jaringan ini terdapat pada epitelium permukaan ovarium, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Jaringan epitel kubus lapis ini berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung. Selanjutnya epitel kubus berlapis banyak. Jaringan epitel kubus berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu lapis sel yang berbentuk kubus. Jaringan ini terdapat pada epitelium folikel ovarium, permukaan ovarium, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Jaringan epitel kubus berlapis banyak berfungsi dalam sekresi dan absorpsi. Selanjutnya epitel silindris selapis. Jaringan epitel silindris selapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk silindris. Jaringan ini terdapat pada epitelium kelenjar pencernaan, kantong empedu, lambung, dan usus. Jaringan ini berfungsi untuk penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandra. Epitel silindris berlapis. Jaringan epitel silindris berlapis berfungsi proses sereksi atau proteksi yang letaknya pada kelenjar ludah, uretra, atau laring. Epitel silindris bersila berfungsi sebagai proteksi, sereksi, atau koreksi pergerakan yang letaknya pada saluran reproduksi, saluran pernapasan, atau rongga hidung. Epitel transisional berfungsi sebagai proteksi pergerakan sereksi yang letaknya pada saluran pernapasan, kantong kemih, atau ureter atau ginjal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami tentang jaringan pada manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang tidak diinginkan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.